Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Hari ini tanggal Untuk kejadian 16 bukan di Jember. Januari 2025, kami dari Polres Jember akan melaksanakan ungkap kasus tindak pidana Yang oknum nendang bapak-bapak itu bukan di Jember ya guys. Januari 2025. Hai Yang Kelvin. kedua, kasus pengungkapan curanmor atau pencurian kendaraan bermotor. Kami mulai dari yang pertama, yaitu ungkap kasus pemalsuan dokumen atau surat menyurat yang dilakukan oleh Polsek Sumber Sari, Polres Jember, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh saudara Rahmat Habibi atau menggunakan nama samaran Ahmad Hidayat berdasarkan KTP palsu yang digunakan. Dan yang bersangkutan dalam melakukan kejahatan ke Bank Jamin cabang Bandung yang KTP palsu tersebut dibuat oleh yang bersangkutan dengan menggunakan beberapa alat cetak, mesin, printer, komputer yang juga sudah kami siapkan sebagai barang bukti. Selanjutnya pengungkapan tersebut dilakukan oleh seorang notaris yang melakukan perikatan antara pelaku dengan notaris atas rekomendasi dari Bank Jatim. Dalam perjalanannya, Tak zoom aja ya kak. berakhir masa kontrak, yang bersangkutan melaporkan kepada Bank Jatim bahwa kreditur atau saudara Ahmad Hidayat telah meninggal dunia di bulan November Dah puas, Sis. 2024, meninggal di wilayah Banyuwangi, sehingga atas dasar tersebut diharapkan kreditur kehilangan atau sudah hilang kewajibannya membayarkan kewajiban kredit kepada Bank Jatim. Ada kejanggalan sehingga ditelusuri dan ternyata benar ada pemalsuan identitas yang dilakukan oleh saudara Rahmat Habibi, nama aslinya atau dikenal dengan Ahmad Hidayat berdasarkan KTP palsu tersebut, sehingga kerugian yang diderita oleh Bank Jatim adalah sebesar 750 juta rupiah. Ini Dari yang Waka bersangkutan, dan kita Kapolres menyita beberapa barang Kasat bukti Reskrim yang baru. yang juga ini bagian dari beberapa kejahatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Ternyata tidak hanya memasukkan dokumen berupa KTP, yang bersangkutan juga terindikasi diduga melakukan pemalsuan Ini sertifikat. kemenangan. Ada yang sedang kita kembangkan, yang bersangkutan menduplikasi atau membuat sertifikat palsu Hilang. sebanyak 2 buah yang juga dipergunakan untuk pengajuan akuntan kredit ke Iya, salah satu maklum. operasi dan juga HP-nya pada bagus. perorangan. Ini sedang kita kembangkan. Selain dari sertifikat palsu, kita juga menemukan cap stempel dari beberapa organisasi atau dinas instansi, antara lain dari BPM, kemudian ada juga dari cap stempel milik Polri, khususnya Satuan Lalu Lintas. Ini juga kami temukan, sehingga kami meyakini akan ada kasus-kasus lain yang bisa kita ungkap dari hasil pengembangan di lapangan, termasuk beberapa buku tabungan, kemudian Barang buktinya itu nih curamor kartu. sama di belakang situ ya. Nanti terakhir aku tunjukin barang buktinya. Terkait dengan perbuatan tersebut, kita kenakan terapkan pasal 263. Sepeda apa guys? Kemudian juga 264, 265. Ini cuma ada sepeda Kemudian kita subsidi juga terkait Honda dengan Beat. Undang-undang Oh, ada isinya. kependudukan serta satu lagi terkait dengan data pribadi. Apa ini? Nanti kami akan koordinasikan dengan jaksa selaku penuntut umum. Ini yang Pasal-pasal mana yang pemalsuan KTP yang ada cewek suami istri. ancaman hukumannya berkisar antara 4 sampai 8 tahun, ulangi 4 sampai 6 tahun sesuai dengan penerapan pasal yang nanti akan kita kenakan. Dah. Selanjutnya, kasus yang kedua berkaitan dengan pengungkapan pencurian kendaraan bermotor periode Desember 2024 dan Januari 2025. Ada 4 orang pelaku yang kami amankan berdasarkan Pengen tahu KTP ya, Rayu. 2 LP di Polsek
dan 2 LP di Polres. Dari 4 LP tersebut kita Bentar ya, berhasil terakhir-terakhir ya, menangkap sepil pelaku, adminnya. di mana 2 orang pelaku adalah sebagai eksekutor, pelaku langsung yang mengambil kendaraan, kemudian 2 orang sebagai penada. Dari keterangan pelaku setidaknya ada 37 TKP, 37 TKP yang dilakukan oleh 2 orang tersangka yang kami amankan. Adapun nama-nama tersangka antara lain, yang pertama pelaku utama eksekutornya adalah Samsul Afif, yang kedua adalah Muhammad Bilang Eka Pratama, dan 2 orang penada yang pertama adalah Edi Wahyudi dan yang kedua adalah Adi alias Kerdus. Dari para penada kami berhasil mengamankan sekurangnya 15 unit kendaraan bermotor. Sebagaimana yang rekan-rekan bisa lihat di hadapan awak media, ada 15 unit kendaraan roda 2 yang berhasil kami amankan dari para penada. Adapun yang menjadi modusnya adalah dengan merusak kunci dan menggunakan Ini dia sepedanya guys. bisa berlangganan di sawah. Ketika memarkirkan kendaraannya di pematang sawah, di tepian sawah, itu diambil oleh para pelaku dan juga ada yang diambil dari rumah para korban. Tumben kudungan apa? Ini juga random, ada yang di pagi hari, ada yang di siang hari, dan juga di malam hari. Selanjutnya kepada para pelaku ini kami akan terus kembangkan karena kami Salam ke Dinda, oke. jaringan lainnya dan beberapa nama sudah masuk sebagai DPO kami untuk kami terus kejar. Waalaikumsalam katanya. Barang buktinya agar bisa dikembalikan kepada para korban. Terkait dengan kejahatan yang kedua ini atau kasus pencurian kendaraan bermotor, kami terapkan atau kenakan pasal 363 KUHP atau pencurian dengan pemberatan. Dan kepada para penada kita kenakan pasal 480, 481 seseorang yang menerima barang hasil kejahatan. Adapun ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara. Selanjutnya dari para tersangka kami juga selain mengamankan kendaraan bermotor, mengamankan alat yang digunakan seperti linggis, gerinda dan juga kunci letter P yang digunakan oleh para pelaku. Dan pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Jember, untuk memperhatikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, tolong tetap waspada di dalam menjaga barang-barang berharga milik pribadinya, baik itu sepeda motor maupun yang lainnya. Ketika di malam hari, tolong kendaraannya dimasukkan ke dalam rumah, dipasang kunci ganda. Masyarakat untuk menghidupkan kembali satkamling di lingkungannya masing-masing untuk mencegah adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke dalam lingkungan masyarakat. Dan tidak hanya di malam hari, siang hari pun para pelaku kejahatan ini juga melakukan aksinya. Oleh karena itu perlu ada kewaspadaan yang tinggi dari seluruh masyarakat. Yang berikutnya, kami juga akan melakukan patroli wilayah dengan lebih rutin pada jam-jam rawan secara random dan acak untuk meminimalisir para pelaku kejahatan melakukan aksinya. Dan kami juga akan menghidupkan kembali ring serse yang sudah ada di wilayah untuk juga bisa dengan segera merespon setiap aduan ya ataupun laporan dari masyarakat kaitan dengan kejadian tindak pidana. Itu yang perlu saya sampaikan. Di hadapan kami ada beberapa barang bukti yang kami amankan dan juga para tersangka dari 2 kejahatan yang kami ekspos hari ini. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis, nanti akan dijawab oleh Pak Kasat Reskrim maupun dari pihak Polsek Sumbersari yang mengungkap atau menangani langsung kasus pemalsuan dokumen dan surat penyebab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami memberikan kesempatan pada rekan-rekan awak media untuk